Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Kali ini aku akan membahas seorang pemuda yang dihukum mati, padahal tidak bersalah. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel Devina Story ya guys. Terima kasih. Joy Aridi juga disebut sebagai terpidana mati paling bahagia. Namun siapa sangka terdapat kisah menyedihkan di balik vonis eksekusi mati yang diterimanya. Joy Aridi adalah seorang pemuda dengan keterbelakangan mental yang dihukum mati karena telah mengaku membunuh seorang remaja putri berusia 15 tahun di Pueblo, Colorado, Amerika Serikat pada tahun 1936. Nah, si Joy Aridi ini ternyata memiliki kondisi layaknya anak berusia 6 tahun akibat dari penyakit mentalnya tersebut, dan Joy tidak menyadari bahwa ia akan dihukum mati karena pengakuannya tersebut. Kisah bermula saat pada tanggal 15 Agustus 1936 orang tua dari Dorothy Drain, seorang gadis berusia 15 tahun, menemukan putrinya mereka dalam genangan darah. Ketika mereka pulang kerja, Barbara, adik perempuan, juga dipukul di kepala, tetapi secara ajaib dia berhasil bertahan hidup. Nah, ini memicu kepanikan di Colorado, memberikan banyak tekanan kepada pihak kepolisian untuk menemukan siapa penjahat ini. Dua wanita lainnya dilaporkan diserang oleh seorang pria dengan warna kulit lebih gelap di dekat rumah keluarga Drain pada hari yang sama. Setelah beberapa hari, kepolisian mulai merasakan tekanan, terutama Sheriff George Correll yang menjadi orang pertama yang mencapai TKP. Itulah mengapa Joy Aridi ditangkap di lingkungan yang sama beberapa hari setelah kejadian tersebut, dan dia ditangkap karena dia mengaku telah membunuh Dorothy Drain. Joy Aridi yang berusia 21 tahun berkeliaran di kota tanpa tujuan. Ia ditangkap lantaran cocok dengan ciri-ciri pembunuh yang dilontarkan oleh para saksi. Joy lantas digelandang ke kantor polisi. Di bawah tekanan, ia diinterogasi dan dipaksa mengaku jika ia adalah pembunuh berantai yang menghabisi banyak nyawa perempuan muda di kota Pueblo. Tampak Joy menjawab dengan seret dan terbata-bata, bahkan cenderung tak fokus dengan apa yang ditanyakan oleh pihak kepolisian. Orang tua dari Joy Aridi ini merupakan imigran dari Suriah. Dari pengakuan keluarga diketahui ternyata Joy ini hanya memiliki IQ 46. Cukup tidak masuk akal baginya kalau dia melakukan pembunuhan berencana. Bahkan ia harus disekolahkan di sekolah pelatihan dan rumah negara bagian Colorado untuk cacat mental di Grand Junction sejak usia 10 tahun. Jangankan melakukan pembunuhan, Joy membedakan warna, berbicara secara benar, dan membedakan mana batu, mana telur saja tidak bisa. Untuk umurnya yang sudah 21 tahun, sifat dan sikap Joy ini seperti bocah ingusan usia 6 tahun, gara-gara keterbelakangan mental yang ia miliki. Sheriff George malah membuat berita acara pemeriksaan palsu dengan manipulasi fakta jika Joy memang pelaku pembunuhan berantai. Karena polisi diberi tekanan dari atasan supaya pembunuhan ini cepat selesai, maka dari itu pihak kepolisian menangkap orang yang tak menjadi pelaku pembunuhan, dan polisi Colorado malah meneruskan perkara dari Joy ini hingga ke jalur hukum. Diberikan pertanyaan yang begitu tidak adil dan memaksa, kesaksian Joy Aridi berubah dengan cepat tergantung pada siapa yang menginterogasinya, dan dia tetap tidak tahu tentang seberapa detail pembunuhan yang paling mendasar. Hakim di pengadilan lantas menyatakan Joy bersalah dan mengetok palu vonis hukuman mati kepada terdakwa. Sambil menunggu waktu hukuman mati yang diterimanya, Joy menghabiskan waktu di penjara khusus yang diisi dengan banyak mainan. Dari sekian banyak mainan, Joy sangat menyukai mainan kereta api yang diberikan oleh sipir penjara. Bahkan Joy sempat berkata bahwa ia akan membawa mainan kereta tersebut bersamanya hingga akhir. Namun menjelang hukuman mati, Joy akhirnya memberikan mainan kesayangannya tersebut pada Angelo Agnes, seorang
seorang pria di sel tahanan sebelahnya yang juga menjadi teman bermainnya selama di penjara, hingga hari di mana hukuman mati dilakukan. Joy masih tidak menyadari bahwa hidupnya akan segera berakhir. Saat ibunya memeluknya untuk terakhir kalinya, Joy hanya menatap ibunya dengan tatapan kosong. Ia tidak mengerti mengapa ibunya bersedih. Sebelum hukuman mati dilakukan, Algojo menanyai Joy apa makanan terakhir yang ia inginkan, dan Joy hanya meminta sebuah es krim. Dan akhirnya Joy dieksekusi mati dengan cara diikat ke kursi di dalam kamar gas. Dan dalam beberapa saat kemudian Joy menghembuskan nafas terakhirnya. Kepala penjara bahkan melihat beberapa penjaga menangis setelah eksekusi mati. Jauh di dalam hati mereka tahu bahwa mereka telah menjadi penjahat karena membunuh orang yang tidak bersalah. Hukuman mati yang diterima Joy Aridi bukan hanya tidak adil karena tidak pernah melakukan kejahatan, tetapi juga tidak adil karena sebagai penyandang disabilitas mental seharusnya tidak pernah berada di dalam penjara. Pelaku kriminal yang mengalami disabilitas mental tidak dituntut dengan hukuman penjara atau hukuman mati karena tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu tidak ada niat kriminal. Tempat mereka adalah di rumah sakit jiwa. Roy Best, sipir penjara tempat Joy dipenjara, mengatakan bahwa dia adalah penjahat paling bahagia yang mendengar bahwa dia dijatuhi hukuman mati. Namun tidak ada staf kehakiman yang mengerti bahwa karena cacat mentalnya, Joy tidak memahami pengertian kematian dan karena itu tidak takut akan hal itu. Alasan itulah mengapa dia tersenyum ketika mendengar bahwa dia akan dijatuhi hukuman mati. Dan siapakah penjahat yang sebenarnya? Dia adalah Frank Aguilar. Pria itu memegang kapak yang sepertinya cocok dengan pukulan maut yang dilakukan kepada para korban. Hal ini membuat masyarakat mulai mempertanyakan hukum yang ada. Setelah kasus ini membuat geger 7 dekade setelah hukuman mati yang menimpa si Joy ini, tepatnya pada tahun 2011, Gubernur Colorado Bill Ritter kemudian memberikan pengampunan anumerta pada mendiang Joy Aridi.